Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep hadis tarbawi. Kita pahami dulu tentang apa itu hadis tarbawi. Saya yakin saudara-saudara sudah mengambil mata kuliah studi Quran dan hadis, ya sedikit banyak di sana sudah membahas tentang apa itu hadis. Di sini saya hanya mengulas sedikit saja apa itu tentang hadis. Secara bahasa, hadis itu diambil dari kata hadatsa yahdusu khudusun, hadatsatun hadisun, mahdusun. Ya, ini diambil dari bahasa Arab. Jadi hadis mempunyai arti baru, dekat, berita, atau riwayat. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah itu banyak sekali pengertian, penjelasan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwa hadis yaitu ma yudhofu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini masih umum, belum dibatasi. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maka itu hadis. Kemudian ada pendapat yang kedua tentang hadis, yaitu At-Tahan, menyampaikan bahwa hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Ini lebih dibatasi lagi, berbeda dengan pendapat yang di atasnya. Dibatasi pada ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya. Kemudian menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mendefinisikan hadis itu ma hadatsa bihi anhu sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwah min qawlihi wa fi'lihi wa taqririhi. Jadi apa yang terjadi pada Nabi setelah kenabian, ini lebih dispesifikkan lagi, dibatasi lagi, yaitu sesuatu yang terjadi pada Nabi setelah kenabian, berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Jadi apapun yang terjadi sebelum kenabian itu tidak dikatakan hadis, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau sumber Islam yang kedua. Yang dijadikan adalah ba'da nubuwah, jadi setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Kemudian jadi hadis tarbawi itu diambil dari dua kata tadi, hadis dan tarbawi. Kemudian tarbawi secara bahasa ini diambilkan dari bahasa Arab juga, yaitu robba yurabbi tarbiyah, yang mempunyai arti pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Sebetulnya ketika dikaitkan dengan pendidikan, itu ada beberapa istilah yang sering dipakai. Di antaranya adalah tarbiyah itu sendiri. Jadi tarbiyah itu bermakna pendidikan. Ada menggunakan kata taklim. Ini
sekupnya lebih kecil, hanya pengajaran. Jadi kalau pendidikan itu lebih luas, ya. Taklim itu pengajaran. Padahal pendidikan itu sebetulnya tidak hanya pengajaran. Kemudian ada ta'dib, ya, pembimbingan atau bimbingan. Itu Nabi pernah bersabda adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Nabi pernah dibimbing oleh Allah atau Allah itu membimbing langsung pada Nabi. Nah, inilah istilah-istilah yang sering dipakai dalam pendidikan. Ada tarbiyah, ada taklim, dan ada ta'dib. Nah, mana yang dipakai? Sebetulnya dalam pendidikan Islam itu semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Karena dalam pendidikan itu pasti membutuhkan pengajaran atau taklim. Begitu juga tidak cukup hanya taklim, tetapi harus ada ta'dib, ya, membimbing. Membimbing, kemudian mengasuh, itu ya. Mengasuh itu lebih ke pendidikan. Ini memang bedanya sangat tipis sekali. Nah, pendidikan Islam dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tarbiyah Islamiyah. Oke, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa pendidikan Islam itu tidak cukup hanya tarbiyah saja, ya, tidak hanya mendidik saja, tapi juga taklim. Taklim itu kan menyampaikan informasi, mengajar, ya kan? Pengajaran, menyampaikan informasi, menyampaikan materi. Itu. Kemudian ada ta'dib, ya, membimbing. Peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, maka perlu ada bimbingan kepada mereka. Nah, ini juga tidak bisa dipisahkan. Maksudnya pendidikan tidak cukup hanya taklim saja, ya. Pendidikan Islam hanya ngajar saja tidak cukup. Itu berarti hanya sekedar transfer of knowledge saja kalau begitu. Ya, kalau pendidikan itu hanya taklim, itu berarti hanya transfer of knowledge, menyampaikan informasi saja. Padahal pendidikan tidak cukup hanya itu, tapi harus ada transfer of value, mentransfer nilai-nilai atau ta'dib tadi. Bagaimana supaya siswa itu mempunyai karakter, itu harus dibimbing. Bagaimana siswa bisa berlaku jujur, bersikap jujur, ya kan? Kemudian mau bekerja sama, disiplin. Nah, itu tidak cukup hanya diajari, diberikan materi, tapi memang betul-betul harus dibimbing. Nah, dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan mendapatkan sebuah nilai dan juga ilmu, ya. Ilmu ini dari transfer of knowledge, dari pengajaran. Nilai itu dari ta'dib ini tadi, transfer of value, ya. Sehingga ketika pendidikan itu dilakukan, maka peserta didik akan memahami bahwa dirinya adalah sebagai seorang khalifah di bumi, sebagai khalifah, ya, pemelihara, bukan perusak. Ya. Itu kalau ketika dalam proses pendidikan itu yang diperoleh ilmu dan nilai. Tapi kalau yang diperoleh hanya ilmu saja, maka justru mereka hanya memanfaatkan bumi, mengeksplorasi dan merusaknya, karena tidak mempunyai nilai. Ya. Nilai itu, ya, karakter itu yang dimaksud dengan nilai di sini. Nah, itulah pendidikan Islam. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis tarbawi itu? Jadi hadis tarbawi itu berarti hadis yang berisi tentang komponen-komponen pendidikan. Hadis Nabi yang berisi tentang komponen-komponen pendidikan. Nah, komponen pendidikan itu apa saja? Komponen pendidikan itu ada pendidik, peserta didik, materi pendidikan atau kurikulum, metode pendidikan,
media pendidikan, sarana dan prasarana, dan evaluasi pendidikan. Inilah nanti yang akan kita bahas hadisnya. Ya, akan kita bahas hadisnya. Sedikit memahami tentang unsur-unsur hadis. Jadi ini juga mengulang lagi ya, bahwa hadis itu harus mempunyai 3 unsur. Di antaranya ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya. Sanad itu berarti sandaran hadis. Matan berarti isi dari hadis, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, bedanya sanad dan rawi itu apa? Jadi sanad itu berarti mulai Nabi, diterima oleh sahabat, diterima oleh tabi'in, atau masih sahabat lagi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, rawi adalah yang meriwayatkan atau yang membukukan hadis itu. Jadi isi hadis harus berisi 3 unsur ini. Ada sanadnya, ya, sandarannya itu, ada matanya, isi hadisnya, kemudian yang meriwayatkan. Nah, dalam ilmu hadis nanti dikaji lagi ya sanadnya, matanya, dan rawinya, sehingga akan muncul nanti ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kalau sahih, jikalau jadi ada syarat-syaratnya sahih ya, jikalau sanadnya bagaimana, matanya bagaimana, rawinya bagaimana ya, itu baru dikatakan sahih. Misalnya matan, isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, seandainya begitu. Kalau ada yang bertentangan, nah berarti kemungkinan besar itu hadisnya tidak sahih atau tidak hasan, bisa jadi malah dhaif. Nah, seandainya ada isi hadis kok bertentangan dengan Al-Quran, nah, itu berarti bisa jadi itu hadisnya lemah. Jadi hadis lemah itu ada yang hadis palsu juga. Nah, ini adalah contoh unsur-unsur hadis tadi. Qala Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, ya, ini salah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini adalah contoh hadis yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Sanadnya itu berarti tadi dari Nabi, kemudian diterima oleh para sahabat ya. Kebetulan ini adalah contoh hadis qauliyah ya, hadis yang berupa ucapan. Nah, ini contoh yakul ya kan, berkata. Amirul Mukminin, ini bisa Amirul Mukminin itu ya pemimpinnya orang-orang mukmin, itu bisa Abu Bakar, bisa Umar, itu ya kan, mendengarkan Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, yang merah ini adalah sanad, yang hitam ini adalah isinya, dan yang biru ini adalah rawinya, yang meriwayatkan hadis, yang mencatat atau membukukan hadis tersebut, itu disebut rawi. Nah, apa urgensi hadis tarbawi? Sebagai calon-calon guru PAI, guru pendidikan agama Islam, maka harus memahami apa itu pentingnya hadis tarbawi, kenapa harus dipelajari. Jadi yang pertama adalah supaya bisa memahami pendidikan Islam sesuai makna hadis ya. Dan kita juga tahu bahwa ada hadis, ada dalil yang menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan, sehingga kita paham makna dari hadis itu apa. Ya, kadang-kadang memang Nabi tidak
menyebutkan secara spesifik itu, tetapi dengan pemahaman ya kontekstual, sehingga kita bisa menarik bahwa hadis itu berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mempermudah memahami teks hadis yang sulit. Ya, karena itu tadi. Jadi bisa jadi itu ada hadis-hadis yang mungkin secara lafziyahnya, secara lafadznya itu tidak menyinggung, ya, tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, dengan pendidikan lah, ya, dengan pendidikan. Tetapi dengan kajian secara mendalam, dengan pemahaman, sehingga kita bisa memahami teks dan membantu pemahaman teks hadis secara tekstual dan kontekstual, ya. Tekstual itu ya berarti memahami hadis sesuai dengan teksnya, gitu. Kalau konteks itu berarti sesuai dengan situasi dan kondisi, gitu. Misalnya tentang metode, ya, atau media. Pada sebelumnya, ya, sebelum atau 1 tahun sebelum ini kan tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan secara daring. Tapi mau tidak mau, ya kan, bahwa pendidikan harus dilakukan secara daring. Nah, pada saat itu Nabi kan tidak pernah menyebutkan juga pembelajaran harus secara daring, harus menggunakan media sosial. Ya, 10 tahun yang lalu aja belum ada, apalagi 1500 tahun yang lalu. Jadi belum ada media sosial. Akan tetapi kalau kita pahami lagi dari teks itu, kita bawa dalam situasi dan kondisi, oh ternyata nanti Nabi juga mengajarkan bahwa pendidikan harus menggunakan media. Cuman memang ini pembahasan berikutnya, ya. Nah, di sana nanti Nabi tidak menjelaskan ini medianya harus pakai ini, tidak, gitu. Nah, inilah nanti pemahaman kontekstualnya nanti di sana. Dan yang berikutnya adalah mengembangkan permasalahan pendidikan sesuai dengan hadis. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan pendidikan itu dijelaskan atau dicontohkan oleh Nabi. Misalnya metode pendidikan, bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal, bagaimana Nabi menghadapi para pemuda, bagaimana Nabi menghadapi orang tua. Ini kan perlu pendekatan atau metode. Nah, masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah pendidikan, nanti bisa kita cari hadisnya, gitu ya, sehingga dari hadis itu kita terapkan untuk ya, pendidikan sekarang ini, itu relevan atau tidak. Nah, itu ya urgensi dari hadis tarbawi. Jadi saya kira itu untuk pemahaman tentang hadis tarbawi. Nanti silahkan saudara untuk mengembangkan secara mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.